Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan tetap bersama narasumber kita, Kang Raga, seorang praktisi spiritual dan supranatural. Salam. Kang Raga, kita lanjutkan perbincangan yang kemarin ya, Kang Raga. Siap. Iya. Kang Raga, kemarin kita sudah mengobrol-ngobrol sedulur papat, kelima pancer, sampai ke kehidupan lahirnya apa, batinnya apa, gitu ya Kang Raga, dan sampai mengenai keilmuan Syah Bandar Karimadi. Betul. Nah, ada yang menarik sekali buat saya mengenai keilmuan Syah Bandar Karimadi ini, Kang Raga. Dalam statement Kang Raga kemarin menyatakan bahwa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini adalah keilmuan akhir zaman. Ya. Nah, tentunya sebagai keilmuan akhir zaman ini mempunyai konsep-konsep yang sangat luar biasa ya, Kang Raga, terutama yang saat ini terjadi di negara kita, bahkan luar negeri itu ya Kang Raga ya, berbagai gejolak alam yang sangat luar biasa. Nah, itu konsep apa dari Syah Bandar Karimadi untuk menata ya, dan sehingga terjadi perdamaian, tidak ada gejolak, terus masyarakatnya itu pada sejahtera, bahagia, makmur. Nah, banyak sekali nih yang saya kepo yang ingin tanyakan Kang Raga, dirombong sekali ya. Mangga silakan Kang Raga, diborong ya. Mangga silakan. Iya, terima kasih. Sama-sama ya. Jadi beberapa kali saya sempat menyebut atau menyampaikan sebagai tatanan kehidupan berperadaban luhur. Betul. Diantaranya ya. Apa sih dan bagaimana sih tatanan kehidupan berperadaban luhur? Betul. Ya. Jadi dari kemarin juga sudah beberapa kali menyampaikan ya kan, bahwa kita fokus kepada hati nurani yang sejati. Iya, hati nurani sejati. Dimana kalau kita fokus konsentrasinya kepada hati nurani sejati, ya kan, maka otomatis semuanya akan damai, terhandle dengan baik, iya, gitu ya. tentram. Jadi tatanan yang terbentuk, yang terbentuk ya di suatu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, yang kami maksudkan ya diantaranya adalah itu ya, fokus kepada hati nurani, di mana hati nurani ini adalah sudah disebutkan sebagai singgasana Rabbul Alamin ya, singgasana dari nyawa-nyawa Rabb Alamin ya, nyawa-nyawa dari Rabbul Alamin ya. Nah, fokus ke situ gitu. Nah, otomatis ada yang harus berperan ya. Ada yang berperan di wilayah hati ini gitu. Tidak bisa artinya pemerintah atau dari yang lainnya ya, itu berperan menduduki peran di hati ini gitu, ya kan. Jadi nanti terjadinya ya carut marut gitu. Jadi ada yang menduduki peran yang bersinggasana di hati nurani ini gitu loh ya, yang disimbolkan sebagai hati. Nah, kalau pemerintah itu nanti menduduki peran air ya, peran air ya. Jadi ini nyawa ya. nyawa ini pemerintah sesuai dengan ini kan ya, perintah ya, siap, betul. Perintah ya, tunjuk itu dengan perintah. Ini pemerintah gitu. Pemerintah ini ada di sini. Jadi ya? Menduduki peran air ya, menduduki peran air, telunjuk. Dimana peran air ini kemarin disebutkan sebagai pusatnya, sentralnya itu ada di liver, perasaan ya, betul, menduduki makom itu sebagai perasaan ya. Nah, jadi tidak bisa nanti pemerintah mengontrol hati, itu nggak bisa. Justru yang mengontrol yang ini justru dari hati mengontrol pemerintah, mengontrol air gitu ya, gitu loh, mengendalikan gerak air, mengatur gerak air ya, karena hati ini adalah singgasana Rabbul Alamin yang maha segalanya otomatis kan. Gitu. Nah, ini harus ada yang mewakili itu. Nah, yang berkedudukan di hati ini ya
tidak lain ya SKM ini gitu. Syah Bandar Karimadi Syah itu Bandar sendiri. Karimadi. Jadi seluruh jajaran Syah Bandar Karimadi itu menduduki wilayah Jantung. ya, wilayah jantung. Sementara pemerintah menduduki wilayah Paru. air ya, liver Ya, sebagai liver. ya. Dan nanti ada para pebisnis, para pengusaha itu menduduki wilayah api ya, ya pikiran ya, pendidikan di akal pikiran, di akal ya. Jadi SKM, pemerintah, pengusaha, ya. pembisnis. Nah, ini artis. Jari manis ya. Jari manis ya, jari manis nih. Artistik makanya. Artistik ini jari manis ya. Ini kedudukannya ada di sini atau di ini ya kemarin ya. Perut. Di lambung. Lambung. Urusan perut lah di sini ya. Nah, yang terakhir ini adalah para tokoh. Ya. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh budaya ya. Itu seadanya di sini. Ya di sini. Jadi ini tidak bisa nanti mengontrol pemerintah, itu nggak bisa gitu ya. Jadinya terjadinya carut marut kalau ini ikut campur urusan pemerintah, urusan pemerintah gitu loh ya. Justru pemerintah ini yang harus mengontrol ini yang ada di bawahnya, mengontrol pengusaha, aktivitas bisnis ya, aktivitas bisnis, aktivitas usaha ini dikontrol oleh pemerintah gitu kan. Begitupun dengan keartisan gitu ya. Jadi berbagi peran lah ya. Jadi berbagi peran gitu. Jangan peran artis terus politik kesini gitu kan, udah carut marut ya kan, ikut mencampuri urusan pemerintah itu tidak baik terjadinya carut marut. Jadi tatanan yang beradab itu tadi sesuai dengan ini peran dan fungsi dari sedulur papat Kalimah Pancer ini. Tetap nyambung. Iya nyambung peran sedulur papat Kalimah Pancer ini ya. Sekali lagi yang menduduki peran sebagai penghubung Rabbul Alamin adalah SKM. Ini jantung ya. Menduduki peran jantung gitu. Peran yang paling berat, paling besar ya. Karena ini berhubungan dengan energi untuk semua unsur. Energi Rabbul Alamin gitu kan. Nyawa-nyawa Rabbul Alamin yang berkaitan dengan itu gitu loh ya. Berhubungan dengan nyawa-nyawa Rabbul Alamin adalah SKM. Betul, siap. Jajaran Syah Bandar Karimadi mulai dari gurunya, para ratunya dan para warganya menduduki peran jantung gitu. Nah, itu nanti kalau seperti itu ya terjadinya itu pasti akan terjadi satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur itu secara otomatis ya, tidak akan carut marut gitu loh ya. Itu seperti itu. Jadi semuanya mempunyai peran masing-masing yang itu tidak boleh dicampur aduk. Iya, tidak bisa sesuai dengan perannya masing-masing ya kan ada peran-peran yang lain juga kan seperti peran ginjal ya kan, peran misalnya peran tiroid, peran mata, hidung, telinga ya kan. Jadi tidak bisa umpamanya yang berperan di ginjal ini memerankan perannya mata itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gitu loh ya. Jadi fokus dengan fungsi dan perannya masing-masing yang tentunya jika dengan menggunakan sistem kesejahteraan dengan keuangan ya otomatis harus semuanya mendapatkan jaminan. Mendapatkan jaminan gitu. Yang artinya mereka berperan sesuai peran masing-masing tapi jaminan untuk kesejahteraan iya, jaminan kesejahteraan tetap gitu loh, tetap diatur gitu. Sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawabnya masing-masing gitu loh. Jadi bukan hanya yang mendapatkan gaji ibaratnya pegawai negeri saja gitu kan. Tidak gitu loh. Jadi semuanya mendapat gaji lah gitu perhatian kesejahteraannya. Iya, mendapat sebagai kesejahteraan bersama ya semuanya mendapat gaji. Kalau disebut sebagai
pegawai negeri ya semuanya pegawai negeri lah. Di bumi sendiri iya, ya. di negara kita, negara sendiri, ini, negara gitu ini kan. yang berlimpah Mulai ya, dari usia 0 tahun sampai lanjut usia semuanya mendapat gaji. Kalau peran itu dilaksanakan dengan Iya, baik. kalau diperankan dilaksanakan dengan baik, ya ingin tercapai satu kehidupan yang makmur, sejahtera, itu seperti itu gitu loh. Apakah Jadi itu, tidak ada yang artinya iri apa, kecemburuan sosial, iya, rakyat betul. jelata, pantaslah kalau Itu menderita, enak ya. kan, dapat gaji enak-enakan ya kan. Padahal sama-sama warga negara Iya. Indonesia yang berhak mendapatkan kemakmuran yang sama ya. Betul. Jadi kalau dari pembicaraan Kang Raga ini sangat luar biasa sekali loh. Nah, akan tetapi begini Kang Raga, ini kan sudah caruk maruk. Konsep itu sangat luar biasa sekali, tapi untuk mengarah ke itu kayaknya butuh proses yang lumayan lama ya. Butuh proses lah panjang, itu pasti ada pro dan kontra, perdebatan yang sudah enak dan lain sebagainya ya. Sementara bumi ini semakin ekstrim ya pergerakannya ini Kang Raga. Berbagai prediksi bencana dan Februari ini sangat mengerikan gitu ya, prediksi-prediksi. Nah ini gejolak alam gitu Kang Raga. Nah untuk mempercepat Kang Raga agar gejolaknya ini tidak begitu se-ekstrim itu sambil kita menunggu ya proses untuk yang Kang Raga sampaikan, itu apa langkah tercepat saat ini yang instan? Gitu. Yang instan ini ya ya dengan jurus Syah Bandar Karimadi ya. Semua orang atau bagaimana? Ya sesuai dengan kepentingan lah gitu. Kalau umpamanya negara yang mementingkan ya, negara yang nanti membutuhkan betul-betul membutuhkan keselamatan ya kan, seluruh warganya ya seluruhnya gitu. Seluruhnya harus melakukan olah gerak Syah Bandar Karimadi ini. Betul. Atau bisa diwakilkan oleh warga Syah Bandar Karimadi ya yang berkedudukan di Jantung ini, tapi ya tentunya dengan mendapatkan satu jaminan gitu loh ya, jaminan yang tadi saya sebutkan, jaminan kesejahteraan gitu. Karena memang tanggung jawabnya sangat berat sekali, sangat besar sekali, hubungannya dengan Tuhan gitu kan, dengan Rabbul Alamin gitu loh. Bisa saja hal itu gitu. Iya siap, karena permasalahannya kan adil kan di situ gitu loh. Jadi kalau kita hanya bekerja secara diam-diam gitu kan, selama ini saya rasa Syah Bandar Karimadi juga bekerja diam-diam ya. Iya, selama ini gitu kan. Selama ini bahkan mungkin diacuin apaan sih ini gitu ya Pak ya Kang Raga ya. Nah Kang Raga kan ini mungkin juga apa sih ini kok dengan beraninya bicara seperti itu gitu ya Kang Raga. Tapi Anda kan ada salah satu perwakilan mungkin dari pihak pemerintah melihat tayangan ini, itu hanya diwakilkan lah dari warga Syah Bandar Karimadi gitu ya. Nah untuk mungkin percobaan atau contoh gitu bisa ya Kang Raga ya? Bisa sekali gitu loh. Bisa ya. Umpamanya untuk mengantisipasi bagaimana agar Gunung Semeru ya kan, Semeru ini tidak meletus, tidak berlanjut-lanjut gitu ya, kan? Tidak erupsi dahsyat gitu kan, itu bisa gitu kan, gitu. Cuma kan selama ini ya yang tadi sudah disebutkan kita kerja silent ya, kerja diam ya, tanpa ada imbal balik sama sekali gitu kan. Padahal kan saja ya. Iya, padahal kan hidup ini kan hidup ini kan take and give seperti yang kami sebutkan kemarin ya. Apalagi ini ajaran budi gitu loh. Ajaran budi pekerti. Ya. Jadi bagaimana harus berbalas budi gitu. Oke. Ya Kang Raga kembali lagi saya mempertanyakan masalah statement Kang Raga ya yang sangat menarik, sekarang masih hangat. Nah keilmuan Syah Bandar Karimadi ini walaupun cuma satu orang mewakili ya, nah itu bisa meredam erupsi dari Gunung Semeru yang sangat luar biasa sekali ini. Itu bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa dipertanggungjawabkan sekali, dan jiwa raga saya sekali lagi ini sebagai taruhannya ya, gitu. Ya kalau umpamanya saya diminta oleh pihak
negara dalam hal ini kan, karena ini kan udah urusan negara nasional, betul, kan gitu. Kalau umpamanya terjadi bencana nasional, urusannya urusan negara gitu. Ya itu bisa sangat bisa sekali. bahkan bukan cuma di Semeru ini ya Kang Raga ya. Iya, bukan hanya di Semeru, bahkan yang lain pun bisa ya. Bisa. Ya itu tadi sebetulnya ya. Jadi intinya sebetulnya bagaimana berbagi peran ya. Berbagi peran. Ya, selama ini yang menduduki peran jantung ya kan, itu tidak ada. Ya kan? Yang menduduki peran jantung belum ada. Masih semeraut sakar Ah, PDW lah semeraut gitu ya. gitu loh, ya Yang kan? urusannya ini ikut Iya. ini, yang ini ikut itu gitu ya. Menduduki peran sebagai pancer itu tidak ada ya. Ada. Ya, menduduki peran air, api, tanah angin ada. Ada. Itu pun tidak menyadari. Tidak menyadari. Sedang berperan di situ gitu kan. Gitu loh. Semua yang Ya. pancer ini ya. Iya, Dan iya. pancer ini nanti yang akan memberikan masukan-masukan lah kepada air ya, Kepada atau api, pemerintah. ya. Ya. Nah ini pemerintah nanti kesini terus begini begitu ya. itu cukup nanti ya dari jantung ya diberikan ya ke ini ya ke air ya ke liver ya. Nah ke pemerintah lah ya, dari SKN ke pemerintah lah tegasnya. Ya, gitu. Tegas aja lah Kang Pemerintah Raga. ke SKN ya, dari SKN ke pemerintah ya kan. Nih begini gitu kan. Dan itu dijalankan. Jadi SKM ini tetap ya nggak merubah konsep ini peradaban NKRI menjadi kerajaan, itu bukan ya, tetap Ya setiap itu kan sekali. hanya sebuah sistem yang jelas dengan sistem ini tadi ya kan, sistem ini kan mengadopsi sistem ya, sistem jati diri ya, sistem kinerja sel dalam tubuh ya. Sistem kinerja sel dalam tubuh ini kan kompak dan serempak ya. Betul. Walaupun di sini ada 350 triliun sel di dalam tubuh ya, tapi mereka bekerja secara serempak dan kompak. Ya kan? Artinya pada saat kaki melangkah ke depan, kaki kanan melangkah ke depan, tidak mungkin kaki kirinya itu melangkah ke belakang atau ke samping gitu kan. Ya jatuh lah Kang Ya Raga. kan? Nah, makanya semuanya bekerja secara kompak dan serempak. Ya. Serempak dan kompak. Kaki kanan melangkah ke depan, maka akan diikuti juga kaki kiri, dan mata pun seperti itu, fokus ke depan semua. Jadi tidak yang satu ke sana ke kanan, yang satu ke kiri gitu kan. Nah itu kan nggak kompak. Nah yang terjadi itu seperti itu. Saat ini yang jadi seperti itu ya. Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini ya. Pemerintah juga digoyang ya kan. Terusan. Digoyang ya. Pemerintah yang kedudukannya di sini ya kan digoyang oleh ini gitu loh. Digoyang oleh yang namanya apa ini ya? Kelingking ya. Ya. Karena ini bukan kita meremehkan suatu kedudukan, bukan, karena semuanya peran ya. Semuanya berperan. Jadi sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing gitu loh, fokus di perannya masing-masing dalam ketokohan, tokoh agama, budaya ya di situ perannya gitu loh, jangan ikut campur urusan pemerintah ya tapi memang ya karena kondisi memang carut marut ya. Karena tidak adanya peran jantung tadi, peran pancer tadi tidak ada. Kalau sudah ada peran pancer yang diakuin oleh seluruh masyarakat ya, minimalnya oleh negara minimalnya negara dengan jajaran pemerintahnya itu mengetahui ya kan? Oh ini ada yang berperan sebagai pancer yang menduduki singgasana jantung gitu kan. Nah itu pasti aman gitu lah, damai gitu. Betul, kalau melihat dari pernyataan Kang Raga ini saya jadi menggabungkan Kang Raga. Masyarakat saya ini sekarang ini kan sangat rindu juga sekali ya dengan yang namanya kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, bahkan meramalkan negara kita akan menjadi makmur gitu kan, akan menjadi sejahtera bahagia kalau datangnya seorang Ratu Adila. Ini kalau menurut versi Kang Raga itu yang dimaksud Ratu Adil itu atau seseorang yang menduduki posisi jantung tersebut.
Iya, gitu loh. Jadi kalau sudah berfungsi ya secara optimal, sedulur papat kalimat pancer tadi, ya kan? Pancer ini guru, ya kan? Ini unsur air atau pemerintah ratu, ya kan? Di sini kan urusan pemerintahan ini, keratuan di sini kan, pemerintah gitu loh. Guru, ratu, ibu, bapak, tetangga gitu loh. Nah, kalau ini Ratu Adil ini sudah tegak ya kan, Ratu Adil ini sudah punya ini gitu kan, punya guru ya. Artinya pemerintah ini sudah merangkul SKM. Ya, jelasnya seperti itu. Ya, jelas saja kan harus jelasnya seperti itu ya. Jelasnya seperti itu. Kalau pemerintah itu sudah merangkul SKM dan mempersilahkan untuk duduk di singgasana jantung ya betul kan? Singgasana pancer ya kan, menduduki singgasana pancer ya sudah tatanan peradaban dengan sendirinya pasti akan terwujud. Itu gitu. hanya penentuan peran jantung tadi yang gitu dicari-cari, yang ditemukan itu kan maka Ratu Adil pun akan betul-betul bertindak adil gitu. Karena akan menutupi suara hati. Suara jantung gitu loh. Betul. Ya kan? Mendapatkan pencerahan dari hati gitu loh. Perasaan ini mendapatkan pencerahan dari hati gitu. Pemerintah mendapatkan pencerahan dari SKM gitu loh, dari guru gitu loh kan. Nih gini gitu kan. Nah, mudah kok untuk mewujudkan kemakmuran ya, semakmurnya, setinggi-tingginya kemakmuran itu sangat mudah gitu loh. Sangat mudah sekali. Yang terpenting peran dan fungsinya ini diberlakukan dengan baik dan benar, sejati gitu. Sejatinya, jadi saya paham sekarang gitu. Yang dimaksud ditunggu-tunggu sebenarnya ini adalah menunggu pancernya itu. Menunggu pancer sehingga jadi pancer ini kan begini ya. Jadi ibarat kita pegang ya. Ini kalau tidak ada jempolnya ya, ini megang ini nggak kuat. Kalau nggak ada jempolnya kan begini kan? Ya, ini ibaratnya nggak ada ini, nggak kuat ini. Betul. Ditarik aja udah lepas. Betul. Tapi kalau sudah ada jempolnya, ini kuat banget gitu loh ya kan? Nah, sudah ada jantung. Karena semua sudah menyatu ya. Sudah menyatu. Siap, sangat luar biasa dengan ini kekuatan ini gitu loh. Nah, cuman 4 ini tidak kuat sekali lagi, apalagi cuman 3 ya. Cuman 3. Apalagi kalau yang artis juga ikut kan jadinya gimana? Bengkok itu ngecaruk-maruk ya. Iya. Oke, siap. Jadi yang terjadi berbagai macam kecaruk-marukan ini, bencana yang sangat dahsyat. Pokoknya seperti ini karena peran pancernya masih belum ada itu kan. Iya. Merankan pancer ini tidak disadari oleh seluruh masyarakat. Karena seorang pancer ini kan selama ini memang sembunyi ya kan. Mungkin masih cuma dipingit ya. Masih dipingit gitu ya. Nah, ini kalau sudah diflorkan ya, pemerintah mengakui ya kan. Artinya mempersilahkan, mangga silahkan gitu kan. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Iya, ini buka gerbang kan Raga. Secara batin kan Raga sudah membuka gerbang ya. Hingga bagaimana pemerintah yang melihat tayangan ini ya meresponnya gitu kan Raga. Iya, jadi kalau sudah ada yang menduduki pancer ini ya, nanti urusan yang berkaitan dengan nyawa, urusan berkaitan dengan Tuhan, dengan Rabbul Alamin, itu urusan ini. Urusan pancer, ya, urusan Sah Bandar Karimadi, ya, urusan jantung nih, urusan jantung nih. Juga Sah Bandar Karimadi ini tidak oyo-oyoan kamu agama apa, kamu enggak ada ya. Enggak. Siap. Itu urusan masing-masing lah, masing-masing gitu, kan? diri, iya, ya. Gitu. Di sini toh selama ini juga agama ini kan sudah cukup lama ya. Berkembang ya. Ya mulai dari Yahudi saja, ya, agama Yahudi ini kan sudah 5.000 tahun. 5.000 tahun, agama Hindu, Buddha sekitar berapa? 2.500-an ya. Agama Nasrani udah 2.000
22, Islam 1500, Islam 1500 ya. Ya, Tatanan kehidupan di masyarakat seperti apa yang terjadi? semakin gitu jauh. loh, ya. Iya. Ya ini kita bukan meremehkan, Bukan, tapi realita yang terjadi. realita yang kita lihat dan rasakan Ya, saat ini. realita yang terjadi dalam kehidupan ini seperti apa gitu loh, ya kan? Artinya bahwa visi misi agama ya sampai untuk mewujudkan kehidupan yang sawarga maniloka, kehidupan yang surgawi atau kehidupan masyarakat yang madani ya, sampai detik ini belum berhasil gitu kan, belum berhasil. Saya tidak mengatakan gagal ya, belum berhasil. Iya. Kalau belum berhasil kan masih bisa berhasil, Bisa, tapi ini kan berhasil. belum berhasil, gitu loh. seperti itu kan Raga. Ya. Baik Kang Raga, satu lagi pertanyaannya ya Kang siap. Raga. Nah Kang Raga, kita ucik mundur ke belakang sedikit ya, mengenai pernyataan dari Eyang Sabdo Palon. Nah, Eyang Sabdo Palon nagih janji saatnya kembali ke ajaran budi lah. Saat ini kan sudah Kang Raga, agama juga mengajarkan budi, apapun agamanya. Kok masih suruh kembali ke ajaran budi, itu maksudnya apa Kang Raga? Iya. Ya kemarin kan udah dijelaskan. Kurang jelas lagi Kang Raga. Iya. Jadi seluruh agama ini kan sudah mengajarkan kebaikan ya. Seluruh agama apapun, semuanya mengajarkan kebaikan, kan? Ya artinya budi di sini kan dalam pengertian masyarakat ini kan baik ya. Baik, pokoknya budi pekerti baik. Kebaikan ya. Nah, padahal budi pekerti di sini adalah seperti yang kami sampaikan kemarin ya, bahwa hidup ini adalah take and give ya. Jadi kita bukan hanya menerima saja, menerima terus nih ya dari alam ini gitu loh, tanpa kita pernah berbalas budi ya. Berbalas budi yaitu dengan memberikan. Jadi bukan hanya menerima dari alam, tapi kita pun memberikan kepada alam ini gitu loh. Kepada alam ini. Nah, dengan energi. Iya, seperti itu, berbudi ya. Bukan cuma kepada sesama manusia, betul. tapi kepada alam semesta Iya, ini. Siap. Jadi pemerintah memberikan budi ya, budi kepada SKM gitu kan. SKM juga akan memberikan. Ya, SKM nanti akan memberikan ke alam gitu loh. Jadi untuk urusan membalas budi kepada alam, kepada Tuhan, itu biar urusan Sah Bandar Karimadi. Boleh seperti itu. Boleh ya, karena kalau daripada ribet ada pro dan kontra, kita langsung ambil pokoknya saja ya, pemerintah lah langsung berhubungan. Jadi tidak perlu umpamanya semuanya melakukan gerak jurus Sah Bandar Karimadi ya. Kan terlalu lama ya prosesnya. Jadi cukuplah nanti yang ada ya kan, mewakilin ya, yang ada saat ini ya kan, didudukan dalam posisi pancer ya, menduduki peran jantung ya, ya nanti pasti beres. Jadi nggak ada yang nendang-nendang sajen kayak Gunung Semeru ya. Iya, nanti sajennya nanti diserahkan ke SKM, ya. Aja sajennya. Sajennya. Biar nggak ditendang-tendang lagi ya. Baik Kang Raga, pembahasannya sangat menarik sekali ya. Inti dan poinnya sudah saya dapatkan dan saya pun juga paham, dan semoga masyarakat ataupun pemerintah yang melihat tayangan di channel kecil saya ini ya, nah itu ada energi positif dan terketuk untuk menghubungi kami, karena ini juga untuk semuanya ya Kang Raga. Hatur nuhun Kang Raga. Sami-sami. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Siap. Untuk kali ini sekian dulu ya Kang Raga, karena nanti kalau kebanyakan tumpah airnya. Betul. Pemirsa, saya rasa sampai di sini perbincangan kita dengan Kang Raga. Lain waktu kita sambung dengan tema yang tentunya sangat menarik. Hatur nuhun, anu kasuhun, salam segala salam.